Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Tuhan membuat perbedaan. Mau antarkan, tapi hujan deras tambah ada es, jadi ya seperti ini. Ini esnya yang kelihatannya. Sebesar apa lah ini dari kami? Yesus Tuhan. Tuhan tolong. Yesusku. Hujan es. Suasana cukup mencekam karena jalan yang tidak kelihatan. Mobil-mobil mulai menyalakan lampu dan berjalan dengan sangat pelan. Bersyukur bahwa yang turun adalah hujan es yang kecil. Bisa dibayangkan apabila es yang jatuh itu besar. Di beberapa tempat terjadi yang jatuh adalah batu-batu es yang besar sehingga bisa memecahkan kaca mobil. Peristiwa ini mengingatkan saya akan peristiwa di mana Tuhan menurunkan tulah hujan es atas bangsa Mesir. Dan kita melihat bahwa Tuhan membuat perbedaan antara umat Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika berada di Mesir, orang Israel tinggal di sebuah kota yang bernama Goshen, terpisah dari orang-orang Mesir yang lain. Setelah Yusuf, sang raja muda itu meninggal, orang-orang Israel hidupnya berubah sama sekali. Dari tempat mereka di Goshen, mereka bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang Mesir di kota lain begitu mewah. Sementara mereka yang tinggal di Goshen hanya hidup sebagai budaknya orang Mesir. Beratus-ratus tahun mereka menderita dan mereka berseru kepada Tuhan. Namun mereka diajar oleh Tuhan bahwa ternyata hidup terpisah dari orang Mesir justru mendatangkan berkat tersendiri bagi kehidupan mereka. Ketika Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan mendatangkan tulah, Goshen tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Itulah Goshen, tempat yang dibedakan Tuhan untuk umat pilihannya. Di sanalah orang-orang Israel mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan. Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ya, Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang Israel yang tinggal di Goshen dengan orang-orang Mesir. Dari 10 tulah, tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang tetap berada di Goshen yang mengalami 10 tulah tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, bangsa pilihannya. Saudara, rindukah kita juga mendapatkan perlakuan yang istimewa dan berbeda dari Tuhan?
Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah miliki cara hidup yang berbeda dan terpisah dari dunia. Baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita harus tampak berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, kita harus hidup sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Yahweh dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang tetap setia beribadah kepada Tuhan apapun keadaannya. Mungkin kita berpikir bahwa keadaan kita tidak lebih baik. Kita yang rajin beribadah, keadaan ekonomi kita juga tidak melebihi orang-orang yang tidak beribadah. Saudara, mungkin itu yang kita rasakan, tetapi Tuhan senantiasa setia dengan janjinya. Dia pasti akan menepati janjinya. Tuhan akan membuat perbedaan. Mungkin saat ini ekonomi kita tidak lebih baik dari mereka, tetapi yang pasti ketika kita membutuhkan, Tuhan pasti menyediakan. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, di sana Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mengapa saudara-saudara kita yang tidak beribadah kepada Tuhan dan yang tidak setia kepada Tuhan, mereka masih terus sepertinya diberkati oleh Tuhan? Hal yang sama pernah ditanyakan oleh Nabi Habakuk, dan Tuhan menjawab, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak usah mempertanyakan semuanya itu, karena Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan. Dan kita harus tahu, kita sebagai orang benar harus hidup oleh karena percaya. Percayalah bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan setia, ketika kita terus hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat perbedaan yang besar dalam hidup kita. Tuhan pasti akan membuat perbedaan terhadap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan hidup benar di hadapannya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap hidup sebagai orang-orang yang benar, setia beribadah kepada Tuhan dan senantiasa hidup dalam kebenaran. Karena hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kami tidak mau lagi mempertanyakan apa yang menjadi keadilan Tuhan. Karena kami mau pegang firman Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Antara orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ajar kami terus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, apapun keadaan kami. Satu hal yang kami tahu, kami harus hidup sebagai orang benar, dan kami akan melihat janji Tuhan, firman Tuhan akan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan menyerah, jangan kecewa, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, dan kita akan melihat perbedaan yang Tuhan akan segera kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.